Alehim. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara online di rumah. Pagi ini kita akan awali bersama dalam ibadah kita pagi ini. Mari kita akan sama-sama berdiri, kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Padamu, amin. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, inilah pengakuan kami umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan biarlah pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan kesetiaan kami beribadah pada pagi hari ini. Kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami, menjamah kami, satu persatu tidak ada yang terkecuali, sehingga dengan kesungguhan hati kami, ibadah kami pada pagi hari ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadirat Tuhan. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, layakkan kami Tuhan, biar pujian yang kami naikkan akan menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kami, bahkan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan pujian kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya,
Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, baik bagi jemaat yang ada di gereja maupun jemaat yang ada di rumah. Kita bersyukur pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita bersuka, karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi seluruh umat Tuhan. Pujikan dengan penuh ucapan syukur kita pada Tuhan, dengan penuh sukacita, karena Tuhan Yesus baik. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Tuhan Yesus mencurahkan sukacita dari surga turun atas kita semua, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati bagi kita semua, anak cucu kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus begitu besar bagi kita semua. Saya undang jemaat bangkit berdiri, mari kita persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang setia, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Apapun keberadaan kita pada pagi hari ini, kita percaya Tuhan memberi kekuatan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Bapa kau setia, Yesus. Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta. Pujikan dengan kesungguhan hatimu. Haleluya Yesus. Segalanya tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Inilah yang menjadi pengakuan kami bahwa Engkau adalah Bapa kami yang setia, yang senantiasa menolong, menopang, menyertai bahkan memberkati dalam seluruh kehidupan kami, setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah kami pagi ini, dan sebentar kami akan siapkan hati kami, hidup kami, untuk kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Memberkati kami semua yang boleh mendengarkan pagi ini, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, saya sangat bersuka cita karena kita dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini, dan kita semua adalah orang-orang yang sangat berbahagia oleh karena kita mempunyai Allah yang sangat amat mencintai kita semua. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat firman Tuhan dan kita akan aminkan bersama karena ini adalah firman yang hidup, yang membuat kita menjadi hidup yang sebenarnya. Kita akan buka Alkitab kita dari Lukas pasal 23 ayat 33 dan 34. Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 34. Sudah dapatkan? Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu-minggu ini, dalam beberapa hari ke depan, kita umat Kristiani seluruh dunia memperingati satu peristiwa yang terbesar di dalam
kehidupan iman percaya kita, yaitu kita memperingati hari kematian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, peristiwa demi peristiwa, bagaimana Allah kita yang sangat mengasihi setiap manusia ciptaannya sudah terjadi. Tuhan Yesus lahir sebagai manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia, kita sudah peringati pada waktu Natal yang lalu. Lalu kemudian hari-hari ini kita mengingat kembali satu peristiwa yang amat teramat besar, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus mau mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Ya, ayat tadi kita baca bersama-sama. Tuhan Yesus akhirnya melakukan tugasnya yang terutama ke dalam dunia ini, yaitu mati bagi saudara dan saya. Mati ganti bagi saudara dan saya. Di mana kita seharusnya sebagai manusia yang berdosa, terlahir dari dosa karena dosa keturunan Adam dan Hawa. Lalu kemudian kita dalam kehidupan ini kita berbuat dosa dan dosa dari hari lepas hari. Tetapi Allah yang sangat mengasihi kita itu, Dia rela mati di atas kayu salib. Saudara, kalau kita melihat Allah itu dapat melakukan apa saja. Dia dapat menciptakan dunia ini, alam semesta dengan segala isinya. Bahkan manusia diciptakan hanya dengan firman-Nya. Kenapa Dia tidak mau mengampuni dengan... Katanya orang Surabaya, ngomong tok ae. Tidak, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ingin membuktikan bahwa sebenarnya dosa itu sangat amat berat, saudara. Dan itu menyakitkan hati Allah. Dan tidak ada jalan lain untuk menghapus dosa itu, yaitu ada pertumpahan, ada tumpahan darah, ada sesuatu yang harus dikorbankan, yaitu darah anak domba yang tidak berdosa itu. Dan Dia mau lakukan itu, saudara. Kalau kita melihat bagaimana umat pilihannya sudah melakukan segala macam cara untuk menghapus dosa-dosa mereka dengan mengorbankan ya binatang-binatang pilihan. Tetapi itu tidak berarti di mata Tuhan. Kenapa tidak menyempurnakan ya hubungan antara manusia dengan Allah itu sendiri? Satu-satunya Allah harus lakukan, yaitu Dia menjelma menjadi Yesus Kristus di dalam dunia ini. Kemudian Dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Lalu Dia mati ganti saudara dan saya. Dan persoalan selesai. Kita mempunyai hubungan yang erat kembali dengan Allah. Dan sebagaimana janjinya, kita diampuni dosa kita. Kita diselamatkan. Bahkan kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan, memahami pengampunan Kristus. Ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kejadian yang pada saat itu terjadi, di mana begitu banyak orang-orang yang seharusnya berterima kasih atas kedatangan Yesus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan mereka. Tetapi justru mereka yang menyalibkan Dia. Lalu apakah Tuhan pada waktu itu kemudian Dia geram, Dia marah? Karena Tuhan pada waktu itu 100% manusia, saudara. Seharusnya Dia marah. Tetapi kita melihat di sisi yang lain, Dia sebagai Allah itu sendiri, Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia sepenuhnya Allah. Dan walaupun Dia diperlakukan dengan tidak adil. Kenapa? Karena Allah, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah melakukan satu titik kesalahan apapun juga. Tetapi Dia harus diadili dengan tidak benar. Lalu Dia diputuskan harus disalib, saudara. Bapak Ibu Saudara, ini satu hal yang sangat mengerikan. Sebagai manusia, kita sering mendengar bagaimana orang-orang yang
Karena kesalahan mereka harus dihukum mati. Ya. Ya ada yang cuek-cuek aja saudara. Kenapa? Kecapean dia di penjara daripada kesuwen. Wes tembakan mati aku mari. Tapi ada yang merasa tidak bersalah saudara. Seperti Tuhan Yesus ini. Dia tahu bahwa dia tidak bersalah. Tetapi di balik semua itu dia tahu tugas dia. Saudara. Sehingga pada waktu dia tersiksa dan puncaknya di atas kayu salib. Sebelum dia melepaskan nyawanya, ya, dia sempat mengatakan satu perkataan yang luar biasa. Ya Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka telah perbuat. Saudara, ini adalah pengampunan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Manusia sudah berdosa, kita semua manusia ini sudah berdosa. Saudara. Dan pada saat itu seharusnya mereka harus bersyukur. Oh, yang mengerti, dia sudah melakukan tugasnya bagi kita. Seharusnya mereka tunduk, ya bahkan menyembah Tuhan pada saat itu. Tapi mereka justru mengolok-olok. Bukan cuma mengolok-olok saudara, tentara Romawi bahkan menusuk lambung Yesus dengan tombak saudara. Dan perlakuan yang begitu hina yang dilakukan oleh orang-orang itu. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini mari kita memahami apa itu pengampunan daripada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Tuhan Yesus memberikan pengampunan itu berdasarkan kasih. Ya, luar biasa saudara. Kasih dari Allah kita itu tidak terhingga. Kita hafal betul ayatnya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bapak Ibu Saudara. Karena begitu besar kasihnya. Dia yang menciptakan manusia ini segambar dan serupa dengan dia. Lalu manusia itu jatuh di dalam dosa. Karena keinginan mereka sendiri. Lalu Allah buang mereka saja? Tidak saudara. Kenapa? Ingat satu hal. Kita, saudara dan saya, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan ini tidak akan dibuang oleh Allah. Dia tidak akan musnahkan begitu saja. Seperti saya katakan tadi, dia Allah yang sangat berkuasa. Sanggup dia melakukan apa saja. Dengan firman-Nya dia dapat melakukan. Bisa saja pada waktu itu, Adam, Hawa, kamu sudah berdosa. Hilang saudara. Kemudian aku menciptakan sesuatu yang baru. Tidak. Allah tetap mencintai yang namanya Adam dan Hawa. Walaupun mereka sudah berbuat dosa melawan Allah. Sama dengan halnya kita semua saudara. Ya, tidak ada satupun di antara kita yang dapat mengatakan, menyombongkan dirinya. Aku tidak pernah bersalah. Aku tidak pernah melakukan hal yang berdosa. Tidak ada satupun manusia yang berani berkata itu saudara. Kenapa? Karena memang manusia, firman Tuhan katakan, manusia semua itu sudah berdosa. Ya. Tetapi Allah kita sangat mengasihi saudara dan saya. Luar biasa dia mengasihi saudara. Ya. Sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ke-17 dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Amin. Saudara dan saya kita tahu kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi ya orang-orang yang berdosa. Lu salah, lu masuk penjara, mati lu gitu ya. Enggak, justru Tuhan Yesus datang ke dunia ini mau mati ganti saudara dan saya supaya setiap kita yang percaya kepadanya diselamatkan. Amin. Hal ini sudah dibuktikan oleh seorang Raja Daud. Raja yang begitu besar, dia sudah merasakan bagaimana kasih Allah itu di dalam kehidupan dia. Kita tahu bagaimana kehidupan seorang Daud, saudara. Dia pada waktu muda dipilih oleh Allah untuk menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Pada saat itu dia begitu, apa ya istilahnya sekarang apa, culun ya. Ya, begitu
Aduh, anak muda yang mukanya, pipinya kemerah-merahan. Waduh, polos sekali saudara. Tetapi dengan seiring waktu, dia dipakai oleh Tuhan. Lali ya saudara. Berbuat dosa. Jelas. Dia berbuat dosa dan dosa dan dosa dan dosa. Lalu Allah buang dia? Tidak saudara. Kenapa? Pada saat dia bertobat, lalu dia datang kepada Tuhan dan dia minta ampun kepada Allah. Allah sangat mengasihi dia. Karena memang sifat daripada Allah adalah kasih. Saya katakan tadi yang pertama, pengampunan Kristus adalah berdasarkan kasih. Kalau dia tidak punya kasih, tidak mungkin kita akan menikmati hari ini saudara. Orang-orang yang sudah merasakan bagaimana menghadapi kehidupan ini. Di mana saat dia menghadapi kehidupan ini, dia berada pada titik nadir, titik nol dari kehidupannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berkata, Tuhan, tolong aku. Ya. Dan kita melihat, ada banyak orang-orang di saat-saat dia menghadapi kehidupan ini, dia berada di posisi titik nadir dalam kehidupannya. Lalu dia berseru kepada Tuhan sebagaimana Daud. Lalu Allah yang sangat mengasihi kita, mengangkat kita, memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Sehingga kita dapat memuliakan dia. Amin. Di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 12. Bapak Ibu, saya tidak biasanya baca banyak ayat, tapi pagi ini saya begitu rindu untuk membagikan ayat-ayat ini supaya saudara dan saya kita diingatkan bahwa Allah kita benar-benar mengasihi kita sehingga dia memberikan pengampunan. Raja Daud begitu menikmati kasih daripada Bapa, kasih daripada Allah. Ayat 8 dikatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Coba saudara, itu yang diungkapkan oleh Raja Daud. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jelas Raja Daud yang dia merasakan begitu luar biasa Allah yang dia sembah. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Saudara, manusia itu kan pendendam saudara. Kelihatannya Kak Popo, awas kon ya, kurang lebih begitu ya. Begitu ada kesempatan tak jegal kon. Ya, tapi Allah itu tidak pendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Amin. Siapa di sini yang bilang, wah, aku dosaku cuma sedikit. Ya, saudara, sedikit banyak. Ingat ada pepatah mengatakan, apa? Setitik. Ya, nila ya, merusak susu sebelanga, saudara. Setitik. Jadi sama aja dosa sekecil, dosa besar, sami rawon, sami mawon, saudara. Ya, sama. Tetap kita bersalah, ya. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bayangkan saudara, dosa kita yang tumpuk menumpuk, dia tidak balas dengan setimpal. Ya. Tetapi setinggi langit dari bumi, demikian besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Pengakuan seorang Raja Daud. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang dia sembah, Allah penuh dengan kasih. Yang sering dapat memberikan pengampunan atas segala dosa dan kesalahannya. Saudara, kita yang masih hidup ini, kita tidak pernah terlepas dari berbuat salah. Ya, saya sendiri merasakan Bapak Ibu Saudara, di saat-saat tertentu, di mana saat saya merasakan ada sesuatu yang dalam tanda kutip maut sedang mengintai, di situ saya merasakan, aduh Tuhan, aku sangat berdosa kepadamu. Ampuni aku Tuhan. Dan ayat ini sangat menguatkan kepada saya. Kenapa? Karena Raja Daud, seorang yang begitu besar yang dikasihi oleh Allah. Ya, dia sudah mengungkapkan isi hatinya.
Kenapa? Karena dia sudah merasakan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Ya, sehingga memberikan pengampunan dengan begitu tulus. Dia tidak mendendam, dia lupakan semua apa yang kita sudah lakukan. Bahkan firman Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, dihapuskan menjadi seputih salju, saudara. Dia lupa, saudara, kalau kita ini dulu enggak karu-karuan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah itu penuh dengan kasih. Saudara, berikutnya, pengampunan daripada Kristus adalah tanpa batas. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengampuni itu tanpa batas. Ya, kita ingat ayatnya di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7, saudara. Ya. Jadi kalau dia berbuat satu dosa, kita harus ampuni dia 70 kali 7. Capek ngampuni, saudara. Itu kurang lebih bahasa saat ini, saudara. Ya, jadi intinya maksud daripada Tuhan tidak terbatas kalau dia mengampuni. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengampuni orang yang berdosa kepadanya tanpa batas. Dan itu sudah dibuktikan di atas kayu salib yang kita baca bersama-sama tadi. Walaupun dia tersiksa, dia harus menderita di atas kayu salib. Di saat-saat terakhir dia katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah bukti Tuhan. Yesus konsisten dengan ajarannya. Kalau dia katakan A tetap A, B tetap B, ya. Tidak ada A sebentar B sebentar C. Ya. Dan kita melihat Alkitab mencatat semua ini. Kita mempunyai Yesus Kristus yang begitu luar biasa. Dia mengajarkan kepada setiap kita, ya, bahwa pengampunan itu tanpa batas. Saudara, sudahkah di dalam kehidupan kita, di mana orang pernah berbuat salah kepada kita, lalu kita bilang, entenono kan ya, wayamu. Enggak, saudara. Yesus mengatakan tidak ada. Lupakan. Ya, 70 kali 7, saudara. Jadi tidak terbatas. Kemudian ada yang contoh lain. Saya paling suka dengan cerita ini, saudara. Bagaimana kita tidak akan baca, Bapak Ibu Saudara, karena waktu. Tapi kita masih ingat bagaimana seorang raja perumpamaan daripada Tuhan Yesus, ya, di dalam Matius 18 ayat 23 sampai dengan 34, ya. Saya bacakan ayat 23. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ingat baik-baik, saudara. Ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Bagaimana pengampunan ini? Seorang hambanya yang saat itu dia berhutang sebanyak 100, ya, sorry, saya ayatnya yang dia berhutang 10.000 talenta, saudara, ya. Bapak Ibu Saudara, 10.000 talenta. Kalau zaman saat perjanjian baru pada saat itu, 1 talenta itu nilainya adalah 6.000 dinar. Dan 1 dinar merupakan upah pekerja di dalam 1 hari bekerja. Ya, Matius 20 ayat 1 sampai 2 dikatakan, adapun hal kerjaan sorga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, upahnya 1 dinar 1 hari. Ia menyuruh mereka
ke kebun anggurnya. Bapak Ibu Saudara, 1 talenta adalah 6.000 dinar. Jadi kalau untuk mendapatkan 1 talenta, berarti pekerja itu harus bekerja selama 6.000 hari. Udah saya hitung-hitung, saudara. Kalau 6.000 hari dijadikan 1 tahun, 365 hari, maka untuk mendapatkan 1 talenta, dia harus bekerja 16,4 tahun, saudara. Jadi kalau dia mempunyai utang 10.000 talenta kepada raja, ya, pada saat itu, ya, maka orang itu harus bekerja 16,4 tahun kali 10.000, berarti 164.000 tahun, saudara. Adakah orang yang hidupnya 164.000 tahun? Ya, Mazmur 90 ayat 10 dikatakan, umur manusia itu adalah 70 tahun, ya. Kalau lebih-lebih 80 itu pun masih dengan merasakan penderitaan dan kesusahan, saudara. Ya, nah itu kenyataan, saudara. Ya walaupun ini kan adalah ungkapan daripada seorang Nabi Musa. Dia katakan bahwa umur manusia itu 70 sampai 80. Kenyataannya, saudara, orang yang meninggal di usia di bawah daripada 7 tahun, menurut riset, ya, itu ada lebih besar daripada usia 70 ke 80. Karena 70-80 tahun, menurut riset itu hanya pada sebesar 2-3% dari populasi manusia, saudara. Bahkan lebih daripada itu ada 30%, saudara. Sampai 100 tahun itu ada 30% di dunia ini. Yang di bawah 70 itu 60-50 banyak, saudara, lebih banyak lagi. Ya, ini cuma mengungkapkan kepada kita bahwa kita ini sebenarnya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, saudara. Nah, kita kembali lagi kepada perhitungan tadi, Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya hamba ini berutang kepada raja sebesar 140.000 tahun bekerja. Tidak mungkin dia bisa bayar, ya. Dalam tanda kutip, dia tidak akan mungkin bisa bayar. Itu adalah menggambarkan tentang dosa daripada manusia di hadapan Allah. Kita tidak pernah satu kali pun, ya, bisa, ya, melunasi hutang-hutang dosa kita kepada Allah. Tetapi ayat Alkitab di dalam bacaan tadi kita, ya, di dalam ayat ke-27, ya, ayat 26 dulu. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat ke-27 dikatakan, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hutangnya yang begitu besar, 10.000 talenta dihapuskan dengan penuh kasih. Dan itu yang dilakukan oleh Allah kita melalui Yesus Kristus di atas kayu salib. Seberapa besar pun dosa saudara dan saya, dia selesaikan di atas kayu salib. Dan itu sudah selesai, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari, ya, kita melihat, ya, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, dia memberikan pengampunan tanpa batas. Seberapa besar pun dosa kita yang kita lakukan, dia selesaikan di atas kayu salib. Dan dia katakan, sudah lunas. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita benar-benar mengerti, ya, mengapa Yesus Kristus Allah kita itu mau mati ganti saudara dengan disalibkan di atas kayu salib di bukit Golgota, yang kita akan peringati bersama-sama pada Jumat Agung yang akan datang, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita benar-benar meresponi apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia sudah memberikan pengampunan kepada setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Bahkan sebenarnya dia tawarkan ini kepada semua manusia di muka bumi ini.
hanya untuk percaya kepadanya, lalu akan menerima pengampunan, ya, bahkan keselamatan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Petrus 21 dikatakan, sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau setiap kita untuk melakukan itu dalam kehidupan kita. Ayat 22 dikatakan, ia tidak berdosa dan tidak ada tipu dalam mulutnya. Allah sudah melakukan itu. Dan dia sudah memberikan kepada kita teladannya. Dia sudah rela mati di atas kayu salib. Kalau toh kita, Bapak Ibu Saudara, di dalam menghadapi jalan hidup kita ini, kita menghadapi begitu banyak tantangan. Ada banyak orang godaan-godaan yang datang, membuat kita marah, membuat kita benci dan sebagainya. Ya, ayat 23 dikatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia dengan menghakimi, yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara, ia sendiri yang telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup dalam kebenaran. Perhatikan baik-baik Saudara. Yang dikehendaki oleh Allah adalah hidup di dalam kebenaran. Saudara, kalau kita mau melakukan ini, kita sudah melakukan apa yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Kalau ada pertanyaan, Pak, kita kan masih dosa tadi katanya. Iya, kita di dalam kehidupan ini masih sering melakukan dosa dan kesalahan. Tetapi satu hal, kalau kita percayakan hidup kita ini kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku akan memberikan seorang penolong kepadamu. Ya. Dan dia akan tinggal di dalam kamu. Dan penolong itu adalah Roh Kudus. Saudara, kalau kita berharap sepenuhnya kepada Allah, dia akan memberikan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus ini akan selalu mengoreksi setiap kita. Sehingga kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Yaitu, kita juga sanggup melepaskan pengampunan demi pengampunan di dalam kehidupan ini. Dan saudara, kalau kita dapat melakukan ini di dalam kehidupan kita, kita akan benar-benar berbahagia. Karena pada saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus di sorga. Wow, Tuhan Yesus katakan, marilah anakku, engkau yang kukasihi. Ya, kita sudah melakukan semua kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini Tuhan sudah mengingatkan kita. Ya, dia sudah melepaskan pengampunan, ya, yang begitu besar. Kita harus pahami benar-benar pengampunan yang Tuhan berikan bagi manusia. Yang pertama, karena dia begitu kasih kepada manusia. Kita harus praktekkan ini juga di dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk mengasihi, ya, orang yang sudah bersalah kepada kita. Sebagaimana di dalam doa Bapa kami, ya. Ampunilah atas segala kesalahan kami, sebagaimana kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu ajaran Tuhan Yesus. Saudara. Tidak ada Tuhan Yesus katakan, ya, Tuhan, kita berdoa, Tuhan, dia sudah menyakiti hatiku Tuhan, aku ingin menyakitinya 70 kali 7. Enggak Saudara, justru kita harus mengampuni Saudara. Berapa kali pun dia melakukan kesalahan, kita ampuni dia 70 kali 7. Ya, enggak habis-habisnya Saudara. Tidak habis-habisnya kita lakukan itu, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita benar-benar jangan sia-siakan pengampunan dosa dari Kristus Yesus yang sudah diberikan kepada kita. Kita hidup sesuai kehendaknya, yaitu hidup memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Kita hidup kudus sebagaimana Yesus kudus. Dan hati yang ingin melayani orang lain, ya, sebagaimana Yesus teladan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Dan saya percaya setiap kita akan melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Cek. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kita telah mendengar firman Tuhan yang begitu jelas. Kasih Tuhan itu tidak bisa diukur, tidak bisa kita imbangi, impas dengan apa yang menjadi bagian yang kita persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Karena itu marilah kita makin setia, makin dekat dengan Tuhan. Ya. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Yesus indah dalam hidupku. Nikmati saudara. Hiasi hati dan jiwaku. Puji Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidup. Akui dengan sungguh-sungguh, menghiasi hati dan jiwaku. Benar, ampuni Tuhan. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebar hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya, 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 haleluya. Kasih-Mu mengampuni kami, kasih-Mu memberi kami kesempatan, kasih-Mu Tuhan membersihkan segala noda-noda kami. Beri kami makin menyadari, beri kami makin mengerti, beri kami makin memahami, menghayati pengorbanan-Mu Tuhan. Jauhkan dari kesombongan, keangkuhan dan kebanggaan diri kami yang tak bisa menyucikan dosa kami, tetapi Engkau terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami makin mengerti. Namun tak cukup hanya mengerti Tuhan. Roh Kudus menolong kami untuk bisa berjalan di dalam pengajaran firman-Mu, mengetahui betapa kami sebenarnya tidak berharga karena telah ternodai dengan dosa-dosa, dan kami layak menjadi penghuni neraka, tapi Engkau tidak mentegakan hal ini, sehingga Engkau tegakan diri-Mu sendiri untuk naik di tiang salib, menggantikan kami semua tuntas Tuhan. Karena itu biar kami bersama bangkit justru dalam situasi seperti ini. Kami akan semakin setia di hadapan Tuhan. Semakin mengerti di kiri kanan kami, di muka belakang kami sementara ada banyak sekali jerat-jerat dosa dan kenajisan. Namun Engkau mengangkat kami semuanya, bisa mengatasi di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, penebusan darah-Mu, sehingga membuat kami mengerti arti hidup di dalam penebusan. Bapa, terima kasih, berikan jemaat-Mu makin tahu, makin mengerti, biar mereka tidak bersandar kekuatan dan kegagahannya. Karena kekuatan dan kegagahan kami hanya akan menjadi sarang penyebab masuknya kuasa dosa dan segala jenisnya yang menajiskan. Tapi tersungkur di hadapan-Mu, mengakui sebagaimana bentuk dari jumlah hutang yang harus dibayarkan namun tak akan mungkin terbayarkan. Namun Engkau sungguh Tuhan menghapuskan semuanya. Ajari kami adalah sebagai umat yang tahu berterima kasih, sehingga kami sekalian dalam hidup senantiasa disertai dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu ada di sisi kami, melepaskan kami, menolong kami, memberi kekuatan kepada kami, hikmat dan marifat semakin dipertambahkan. Bapa, kami berdoa untuk negeri dan bangsa ini, di sementara COVID yang masih merajalela. Biar kami tidak melihat akan COVID-nya yang ada di situ, tapi kami melihat betapa Tuhan berdiri melindungi kami dalam banyak hal, karena kami tahu masalah kematian bukan masalah yang perlu ditakutkan. Tatkala kami sudah berada dalam tangan Tuhan, kematian hanya membuat kami mempersingkat penderitaan untuk menuju hak-hak kami yang Tuhan telah siapkan, yaitu sorga. Tuhan, terima kasih, berikan kami wawasan yang baru, pengertian yang baru, biar negeri dan bangsa kami dipenuhkan dengan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat, yang mereka tahu betapa yang menjadi andalan mereka kedudukan, pangkat, dan derajat. Kalau tidak digenapi sungguh-sungguh sebagaimana Tuhan menuntut mereka untuk melakukan kebajikan, kebenaran, untuk membangun keselarasan di bumi ini, maka mereka akan mendapatkan satu balasan hukuman yang mengerikan. Ajarkan mereka tidak hanya bernikmat-nikmat dan tidak hanya kemudian mempertengkarkan masalah kedudukan jabatan, berebut kepada popularitas. Singkirkan Tuhan, karena di dalam kedudukan jabatan dan pangkat kami, di situ ada tuntutan untuk bertanggung jawab. Biar kiranya negeri kami dipenuhkan dengan pejabat-pejabat, orang-orang masyarakat yang tersungkur dengan benar-benar, tidak menjual nama Tuhan, tidak kemudian membangun kedudukan sendiri. Bapa, terima kasih, gereja-Mu jadikan kiranya satu pelopor dalam melakukan kehidupan seperti ini, sehingga tatkala mereka kaya, tatkala mereka punya kedudukan, tatkala mereka punya pangkat, semua dipakai untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita angkat tangan. Segala puji
padamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiga yang esa. Amin. Demikianlah saudara kekasih, dengan selesainya ibadah kita pada pagi ini, semakin tingkatkan penghayatan kita terhadap korban Kristus yang telah memberikan kita pengampunan yang begitu luar biasa, dan dengan jalan memperagakan kehidupan yang baru itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian pulanglah dan terimalah kiranya anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudusnya yang memberikan kita semuanya kehidupan penuh dengan pengampunan di dalamnya, hidup takut akan Tuhan, mulai pagi hari sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, terima kasih sudah mendoakan terus-menerus ya. Memang kesehatan saya masih fluktuatif. Saya berdirinya masih belum begitu kuat, tapi saudara jangan mengkhawatirkan keberadaan ini karena Tuhan Yesus sudah menolong. Ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Tolong kolektan ya. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Yang pertama, tiap Senin sampai Sabtu jam 4:30 pagi ada doa pagi di gereja. Kemudian untuk doa malam masih dilakukan secara online tiap Rabu jam 6:30 malam. Kemudian untuk Jumat tanggal 2 April, di situ tanggal merah. Jangan lupa hari besar kita, hari Jumat Agung. Jumat nanti ada ibadah seperti hari Minggu, ada 3 sesi, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Bapak Ibu, bagi yang akan mengikuti ibadah di gereja, tetap diharapkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu karena masih terbatas ya, dibatasi yang mengikuti ibadah. Jumat 2 April ada ibadah jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Kemudian Sabtu ibadah kaum muda remaja, ibadah Paskah di gereja jam 5:30 petang. Kemudian Minggu 4 April 2021 ibadah Paskah umum dirayakan 3 kali, jam 6, jam 9, dan jam 5 sore. Ya, diharapkan Bapak, Ibu, saudara-saudari juga mendaftarkan terlebih dahulu untuk mengikuti ibadah Paskah ini. Ibadah Paskah sekolah minggu masih dilakukan secara online, yaitu minggu depan tanggal 4 April jam 4 sore. Ibadah sekolah minggu juga masih dilakukan secara online tiap minggu jam 4 petang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Persembahan Paskah masih dibuka.
Bapak Ibu bisa menuliskan di map batik yang ada dan uangnya bisa diserahkan ke saya. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.